Hai semua, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan video tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Jadi baik teman-teman, kita akan masuk dalam materi yang pertama, yaitu sejarah lahirnya Pancasila. Teman-teman, ketika kita berbicara tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, pertama-tama kita akan melihat terkait sejarah lahirnya Pancasila. Kalau kita lihat dari sejarah lahirnya Pancasila, Pancasila itu lahir sebagai hasil dari perjuangan dan semangat nasionalisme bangsa Indonesia, yang dimana dimulai dengan Perhimpunan Indonesia dan terbentuknya Sumpah Pemuda, yang dimana terbentuk pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, serta terbentuknya BPU PKI di masa penjajahan Jepang, yang mana dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1945 dengan tujuan untuk merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Pada sidang BPU PKI di situ berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 1945, di mana BPU PKI itu beranggotakan 60 orang, termasuk 4 tokoh utama, yakni yang pertama itu ada Insinyur Soekarno, yang kedua itu ada Muhammad Yamin, yang ketiga ada Ki Bagus Hadikusumo, dan yang keempat itu ada M.R. Supomo. Dalam sidang pertama, 4 tokoh tersebut menyampaikan usulan-usulannya masing-masing, dan dari berbagai usulan yang sudah diberikan dari keempat tokoh yang tadi sudah saya sebutkan di atas, itu hanya satu saja usulan yang kemudian dipakai atau diterima ataupun diambil, yakni usulan dari Insinyur Soekarno, yang dimana berisi yang pertama itu ada nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua itu ada internasionalisme, yang ketiga itu ada mufakat dan demokrasi, yang keempat itu ada kesejahteraan sosial, dan yang kelima itu ada ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian ketika kita melihat dari sumber historis Pancasila, nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya sudah ada jauh sebelum Indonesia itu merdeka, di mana pada zaman kerajaan yang tercermin dalam adat istiadat, kebudayaan, agama, serta hubungan-hubungan antara manusia, yang itu kita tahu bahwa mencerminkan nilai kemanusiaan di situ. Contohnya itu sila ketuhanan itu sudah ada pada zaman kerajaan, dengan adanya pengakuan terhadap Tuhan yang Maha Esa, meskipun bentuk pemujaannya saja yang berbeda. Kita juga lihat menurut Sunoto 1984 terkait Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia. Di situ beliau mengatakan bahwa meskipun Pancasila secara formal baru diterima atau sah pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, namun nilai-nilai Pancasila sudah ada jauh sebelum itu di dalam budaya Indonesia. B. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa harus mampu mendorong bangsa Indonesia secara keseluruhan agar tetap berjalan dalam koridornya, yang bukan berarti menentang arus globalisasi, akan tetapi lebih cermat dan bijak dalam menjalani dan menghadapi tantangan dan peluang yang tercipta. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang artinya nilai-nilai Pancasila diwujudkan dalam sikap, mental dan tingkah laku, serta amal perbuatan. Kepribadian itu mengacu pada sesuatu yang unik dan khas, dan setiap pribadi
mencerminkan keadaan atau halnya sendiri. Demikian pula halnya dengan ideologi bangsa. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia, yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Perumusan Pancasila tidak muncul dari sekedar pikiran logis rasional, tetapi digali dari akar budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Dalam hal ini, Bung Karno hanya mengaku diri sebagai penggalui Pancasila. Nilai-nilai yang dirumuskan dalam Pancasila itu diambil dari nilai-nilai yang sejak lama hadir dalam masyarakat Nusantara. Oleh karena itu, Pancasila disebut mengandung nilai-nilai dasar filsafat, merupakan jiwa bangsa atau folk gains atau jati diri bangsa atau in search of nation, dan menjadi cara hidup atau way of life bangsa Indonesia yang sesungguhnya. 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara atau political consensus sebagai dasar negara Indonesia. Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat.